Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat banyak lagi yang lainnya yang mungkin kita tidak bisa hitung nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita dan kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kedudukan harta dalam Islam. Masya Allah ya. Siapa yang tidak suka memiliki harta? Apalagi kalau hartanya banyak. Nah, dalam Islam kita diatur. Nah, bagaimana kedudukan harta dalam Islam? Yang pertama, kedudukan harta dalam Islam, harta itu adalah amanah. Kalau harta itu amanah, berarti harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita harus memperhatikan harta itu kita peroleh dari mana, ya. Nah, kemudian apakah halal atau tidak. Setelah itu harta itu dipergunakan juga untuk apa? Apakah untuk hal yang baik, apakah untuk maksiat? Nah, kalau orang beriman saya yakin harta itu diperoleh dari hal yang halal, dari kerja yang baik, yang halal ya, untuk mencapai ridha Allah, kemudian dibelanjakan, dipergunakan untuk hal yang baik juga dalam rangka ibadah Allah. Nah, itu harta yang amanahnya bisa kita pegang karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai ya memiliki harta ya hartanya itu diperoleh dari hal yang haram, dibelanjakan untuk hal-hal yang berbuat maksiat dan dosa. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama, harta adalah amanah. Kalau amanah dipertanggungjawabkan, karena itu kita harus berhati-hati dalam mendapatkan harta. Kemudian yang kedua, ya bisa dikatakan juga kedudukan harta yang kedua adalah harta adalah perhiasan hidup. Ya, harta adalah perhiasan hidup. Kenapa dikatakan harta perhiasan hidup? Siapa yang tidak sebut ada perhiasan? Perhiasan itu kan sesuatu hal yang menyenangkan. Perhiasan itu adalah sesuatu hal yang indah, ya. Perhiasan itu sesuatu hal kadang, tapi itu tadi karena harta adalah perhiasan, kadang hartanya bisa membuat kita lalai dan lainnya. Nah, karena itu jangan sampai ya harta ini membuat kita lalai dan lainnya. Apalagi ketika kita mencari harta rezeki, rezeki kepada Allah ya. Jangan sampai kita lalai karena ketika seseorang itu ya banyak berharta ya kemudian dia itu lalai bahkan meninggalkan ibadah, hartanya terjadi berkah, bahkan akan menjadi sesuatu hal yang hartanya itu membuat dia terbelenggu, cinta terlalu berlebihan terhadap harta, dan itu bahaya sekali. Ya, karena itu tadi kedudukan kedua, harta bisa menjadi perhiasan hidup. Kalau perhiasan hidup, jadikan harta itu kita lakukan dua hal yang bermanfaat ya. Untuk ada hal-hal yang harus kita keluarkan ya untuk berzakat. Jangan sampai kita tidak mau berzakat lantaran kita memiliki harta. Kemudian dikatakan harta itu juga perhiasan hidup ya. Jangan sampai harta itu membuat kita lalai dan lengah. Ya, karena apa? Bekerja keras tapi lupa ibadah. Bekerja keras lupa syariat Allah halal atau haram. Tapi kalau harta adalah perhiasan hidup, kita membuat harta itu adalah di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau di tangan, kita yang mengendalikannya. Kalau di hati, ya kita akan sulit menjadikan harta-harta yang Allah berikan itu menjadi harta yang berkah. Padahal kita sadari, apa yang kita peroleh semata-mata adalah dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak memberikannya sebagai ar-raja maupun rezeki, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang ketiga, bukan harta dalam Islam yang ketiga adalah harta itu bisa jadi ujian hidup. Kenapa harta bisa menjadi ujian hidup ya? Ketika seseorang diberikan amanah harta oleh Allah ya, bisa jadi tadi sebagai perhiasan itu dia lalai. Nah, pernahkah dengar cerita namanya salah satu sahabat Rasulullah bernama Sa'labah? Ya, Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar diberikan harta ya supaya dia keadaannya tidak miskin. Kemudian sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, apakah kamu bisa istiqomah dengan diberikan harta atau rezeki yang lebih, rezeki yang banyak? Tapi kata Sa'labah, dia akan tetap istiqomah. Apa yang terjadi setelah Rasulullah mendoakan kepada Allah agar Sa'labah tadi diberikan harta? Akhirnya alhamdulillah ya, Sa'labah memiliki onta ya, kemudian memiliki binatang ternak ya. Setelah itu alhamdulillah dari binatang ternak yang diberikan itu berkembang dan hartanya semakin banyak. Itu dalam selanjutnya apa yang terjadi? Sa'labah mulai lalai. Tadi dikatakan harta itu bisa menjadi ujian.
Ketika dia asik dengan hartanya, hewan ternaknya semakin semakin berkembang ya. Ini dia mulai sholat jamaahnya mulai dia mulai ketinggalan, bahkan kadang bukan ketinggalan lagi karena dia sibuk menghitung domba-dombanya, sibuk menjualnya, keuntungannya dan seterusnya. Bahkan dia kadang meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan yang paling ironis sekali adalah dia pernah meninggalkan sholat Jumat karena asik dengan hartanya. Harta jadi urusan. Bahkan pernah juga ketika Sa'labah dimintakan zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya dari harta yang telah diperolehnya. Nah, inilah suatu cerita pada zaman Rasulullah bagaimana ketika seseorang diberikan harta, dia diuji dengan hartanya tersebut. Apakah dia semakin dekat dengan Allah, apakah semakin jauh dari Allah. Nah, seharusnya ketika kita diberikan harta oleh Allah, rezeki yang diberi oleh Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Perbanyak sedekahnya, perbanyak infaknya, sampai di saatnya keluarkan zakatnya. Nah, sampai tadi seperti cerita dari Sa'labah ketika diberikan harta, dia mulai lalai di sholatnya, bahkan menunaikan sholat Jumat, bahkan tidak mengeluarkan zakat. Nah, itulah tadi ada 3 kedudukan harta dalam Islam. Harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, harta sebagai perhiasan, perhiasan hidup, jangan sampai sebagai perhiasan buat kita lari dan lainnya. Dan yang ketiga, harta juga menjadi ujian. Jangan sampai harta membuat kita itu jauh dari Allah, jangan semakin kita jauh bermaksiat kepada Allah, tetapi jadikan harta-harta yang Allah berikan itu semakin dekat kita ibadah, jadikan sarana dekat kita kepada Allah, sehingga nanti kita kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa rajin bersedekah. Insya Allah orang rajin bersedekah akan merupakan keutamaan luar biasa. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kajian singkat dan sederhana ini mudah bermanfaat. 3 tadi kedudukan harta dalam Islam. Al-Hakim Rabbi Kafala Takim tadi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.